dan perusahaan Meru. Di pintu gerbang disambut oleh Rabbit yang telah memihak kepada Grid. Rabbit pun sadar kalau Grid itu adalah keturunan blacksmith legendaris Pakma. Dia berpikir ke depannya dapat mengikat hubungan erat dengan Grid karena dia tahu Grid akan menjadi sangat mengerikan di masa depan nanti. Tapi apalah daya, setelah semua yang terjadi, Allstream akhirnya mengetahui segala kebusukan dari perusahaan Meru dan petinggi mereka dieksekusi, gak terkecuali bagi Rabbit. Tapi dia nggak dieksekusi sih, dia hanya menanggung perbuatan dan dihukum selama 10 tahun penjara. Waktu yang cukup lama di game. Ketika tiran dari perusahaan Meru telah disingkirkan, kota Weston kembali beraktivitas dengan normal. Cerita tentang blacksmith yang memberikan kedamaian bagi kota Weston diceritakan kepada anak-anak di setiap sudut kota. Dan Allstream menunjuk putrinya, Lady Irene, sebagai nyonya baru kota Weston. Grid lockout dan menonton televisi di rumah. Berita di TV dunia nyata heboh dengan munculnya job kedua, yang mana selain equipment yang bisa dipegang menjadi bertambah, maka setiap naik level, mereka akan naik sebanyak 2 poin per level. Grid yang menonton itu pun mengatakan, betapa irinya memiliki job kedua. Dia nggak sadar jobnya adalah job yang sangat langka, bahkan belum pernah muncul sejak game dibuat. Di sini cukup menarik kan? Jadi ketika Grid lockout dan serapan dengan keluarganya, Grid pun mengatakan kepada keluarganya kalau dia mulai saat ini nggak akan pergi lagi ke kantor buruh untuk bekerja setiap hari. Mendengarkan itu ayah dan ibunya marah dong. Ayahnya mengatakan, apa kau mau menghabiskan sisa hidupmu sebagai pengangguran lagi? Utang juga udah numpuk gitu. Seluruh keluarganya termasuk adiknya berkomentar pedas, tapi Grid menjelaskan dengan begitu semangat. Bukan begitu saudara-saudara, aku akan fokus bermain game. Di dalam game, aku bisa menciptakan berbagai equipment dan menjualnya. Sehingga dalam waktu dekat, aku pasti bisa menjadi kaya. Belum habis Grid menjelaskan kepada keluarganya, sebuah sendok makan terbang tepat ke muka Grid. Ayahnya marah dan mengatakan, apa maksudmu kau ingin di kamar saja dan bermain game terus? Kalau main game bisa menghasilkan uang, kenapa sampai sekarang kau masih bergelinang dengan hutang yang menumpuk? Grid pun menjawab, bukan begitu, sekarang beda. Aku udah mendapatkan job legendaris. Semua keluarganya nggak ada percaya apa yang dikatakannya. Itu dianggap sebagai alasan Grid cuma untuk main game seharian doang. Grid bilang dalam hatinya, lihat aja nanti, pasti akan kubuktikan. Aku masih punya tawaran dari Rabbit dan aku akan menjadi kaya dengan cepat. Grid pun login ke dalam game. Dia melihat suasana kota yang nyaman dan tenteram. Dia pun bertanya kepada Khan, apa Rabbit sudah datang? Wah, kau belum dengar beritanya ya? Nih, surat dari Rabbit, dikatakan. Di surat tersebut tertulis, maafkan aku Tuan Grid. Rencana besar kita hancur sebelum dimulai. Allstream nggak memaafkan apa yang kau berbuat di masa lalu. Tapi kalau kau menggunakan skillmu dengan benar, aku yakin kau akan menjadi orang terkaya. Aku harap bisa mendengarkan kisah legendamu dari jauh. Membaca itu, Grid sangat putus harapan. Tidak, katanya. Rabbit dipenjara selama 10 tahun, waktu yang cukup lama. Tapi kan memberikan semangat kepada Grid dan mengatakan, aku rencana sih akan memberikan workshop blacksmith ini kepadamu, karena kau udah banyak membantu selama ini dan membantu membebaskan tiran dari perusahaan Meru. Grid lumayan kaget karena dia nggak pernah mendengar di game ini bisa menerima bisnis dari NPC, seperti menerima sebuah workshop dari NPC. Grid yang nggak yakin dan nggak tahu malu sih sebenarnya mengatakan gini, aku akan percaya yang kau katakan kalau kau menandatangani kontrak. Yap, akhirnya resmi, sebuah kontrak penerus blacksmith Khan diberikan kepada Grid. Grid pun kembali ceria, beralih ke Jisuka, pemimpin dari Sedekah Guild. Dia sedang mencari-cari panah Java spesial yang sebelumnya sempat mengagetkan jagat pelelangan, karena kini nggak ada lagi. Yap, kalau dilihat dari karakter Jisuka, desainnya udah diubah dikit menjadi lebih hot lagi. Jisuka pun langsung menghubungi anggota guildnya untuk mencari blacksmith yang membuat panah Java spesial sebelumnya. Tapi yang benar, blacksmith ada banyak, gimana cara menemukannya? Namun seorang mengatakan kalau beberapa hari yang lalu di kota Weston ada pertandingan untuk membuat senjata. Dan salah satu dari mereka bisa membuat item epic dalam 3 jam saja. Wah, membuat item epic dalam 3 jam bahkan blacksmith user terbaik Panmir nggak bisa melakukannya. Ya, item epic itu dibuat oleh Mina. Tapi hal yang mengejutkan lain, nggak tersebar bahwa seorang lagi bisa membuat item tingkat unik dalam 3 jam saja.
Jisuka memerintahkan anggota guildnya untuk mencari blacksmith tersebut di kota Western, beralih ke Mina yang sedang sibuk mencari metode produksi dari orb ke berbagai tempat. Rencananya dia ingin meminta Grid untuk membuatkannya orb, tapi dia harus mencari metode produksinya dulu. Dia telah menghabiskan waktu selama sebulan penuh untuk mencarinya. Tiba-tiba Mina mendeteksi seorang assassin yang sedang dalam mode stealth. "Keluarlah kau," kata Mina. Ternyata itu adalah assassin dari guild sedekah. Dia bernama Faker, dan lagi itu merupakan assassin rank ke-1, guild bergengsi terkuat. Faker kaget karena Mina bisa mendeteksinya. Sebenarnya dalam misi mengawasi Mina dikatakan Mina adalah blacksmith. Ini adalah perintah ketua guild untuk mengawasi pemenang dari pertandingan pembuatan senjata di kota Western yang lalu. Padahal skill penyamarannya Faker udah sampai level 7. Kok bisa-bisanya dia kedeteksi oleh seorang blacksmith? Selang beberapa waktu, mereka melakukan pertarungan 4 versus 1. Faker bersama beberapa elit guild lainnya. Mina merupakan job duplikator. Dia ngeluarin beberapa skill besar seperti summon familiar tingkat tinggi, lightning, bahkan meteorit dikeluarkan olehnya. Dalam beberapa waktu, Faker dan 3 anggota guild lainnya musnah dan dikalahkan. Melihat itu, Jisuka sangat marah. Ada seorang yang berani menyerang anggota guildnya. Hukum dari guild terbesar adalah nggak boleh terlihat lemah. Jisuka pun mengatakan, "Temukan orang tersebut dan aku akan menghabisinya." Selanjutnya, diperlihatkan Grid yang terus-terusan menempa banyak item selama sebulan penuh, membuat 73 item. Tapi yang membuatnya depresi adalah dari 73 item itu, dia hanya bisa membuat 3 item epic saja. Grid sangat stres karena dia adalah job legendaris blacksmith. Tapi hal yang dia nggak sadari adalah rate pembuatan itemnya akan terus meningkat seiring naik level, baik level hero-nya maupun level skill blacksmith-nya. Dia harus mengimbangi antara naik level dan pembuatan item. Tiba-tiba datang 2 orang user dari guild sedekah. Mereka bertanya dengan nada kasar kepada Khan tentang si Mina ini. Apakah Mina ini benar-benar seorang blacksmith? Karena aneh aja, blacksmith bisa mengalahkan seorang rank 1 assassin guild mereka. Ditambah lagi 3 elit guild lain. Tapi sebenarnya mereka nggak menyadari orang yang dicari oleh guildnya telah berada di depannya, yaitu Grid. Mereka hanya menganggap Grid adalah newbie bodoh yang sedang belajar cara menempa dari Khan. Grid depresi, belum lagi setiap hari dia harus ke kantor buruh untuk kerja sampingan. Kalau nggak, bakal dimarahin orang tuanya. Setelah logout dan di perjalanan ke kantor buruh, Grid tiba-tiba menemukan selebaran yang berisikan informasi tentang diskon dari ruangan kapsul pribadi yang sedang diskon sebanyak 30%. Wah, Grid sangat senang dong. Dia akan segera menyewa ruangan tersebut. Jadinya, pagi sampai sore dia bisa login game di luar rumah, seakan dia sedang bekerja buruh. Sedangkan malam hari, dia akan melanjutkan bermain game lagi di rumah. Dari sini Grid akan menjadi full-time blacksmith selama 24 jam dikurangi waktu tidur beberapa jam. Selang beberapa waktu, di kota Western menjadi heboh karena item hebat yang ditempa dari workshopnya Khan. Sebuah item dengan tingkatan yang sama dengan yang lainnya, tapi bedanya setiap equipment memiliki 20% performa yang lebih baik dari yang lain. Meski harganya sedikit mahal, item-item itu sampai kosong dalam beberapa waktu ketika telah diproduksi. Kehidupan Grid menjadi sangat sibuk sebagai blacksmith di dunia game. Di suatu hari, Grid mendedikasikan banyak gold dan juga waktu untuk menempa sebuah plate armor. Namun, betapa kecewanya dia, hanya tingkat epic yang didapatkan. Katakan, ini jauh lebih baik dari item lain di tingkat yang sama. Jadi karena skill Grid yaitu pernafasan blacksmith dan juga keahlian blacksmith, jadi setiap equipment yang diciptakan oleh Grid bertambah statusnya lebih tinggi 20% dengan itu. Maka Grid berniat melakukan pelelangan di kerajaan Western beberapa hari lagi. Dalam beberapa hari kemudian, Grid udah membuat pasangan plate armor yaitu sarung tangan yang juga dalam tingkat epic. Kini dengan modal item epic ini, Grid dengan lesu ikut pelelangan kerajaan. Gitu pikirnya. Sesampai di sana, Grid kebingungan menentukan harga minimum item yang akan dilelangnya. Jadi datanglah user yang mencoba membantu Grid. Dia bernama Stank. Sepertinya Grid pernah mendengar nama itu. Ya, Stank adalah salah satu dari blacksmith player terbaik di Satify. Grid bertanya kepada Stank. Stank bilang bukannya gurumu yang memberikan misi ini telah menentukan harga minimum. Setelah Stank membagikan informasinya kepada Grid, Grid pun menangkap bahwa si Stank ini ternyata akan mendaftarkan item gurunya di pelelangan, bukan item bikinannya sendiri.
Grid bertanya, kok nggak ngedaftarin item sendiri dan malah item gurunya? Tank pun menjawab, wah, dalam pelelangan kerajaan, item yang didaftarkan ini dalam tingkatan yang berbeda. Permintaan mereka jauh lebih tinggi dari pelelangan biasanya. Jadi kalau itemku sendiri sih nggak bakal lewat dan nggak bakal kejual sepertinya. Setelah memperlihatkan item dari gurunya yang akan didaftarkan, Grid merasa kasihan dengan Stank karena item gurunya yang sangat dibanggakan itu adalah tingkat rare. Stank meminta Grid untuk memperlihatkan item guru Grid yang akan didaftarkannya. Padahal itu adalah item Grid, bukan punya gurunya. Tapi Grid menolak untuk memperlihatkannya. Grid bertanya, biasanya minimal harga item epic itu berapa? Stank menjawab mungkin sekitar 1.800 emas. Setelah mengalihkan penghasilan minimal yang akan diperoleh Grid, dia pun tersenyum. Wah, jika terjual dua-duanya, dia bisa mendapatkan 2 juta won jika dikonversikan mata uang game ke dunia nyata. Itu bahkan sangat luar biasa. Rapat pelelangan bangsawan untuk item pelelangan udah dimulai. Mereka mengatakan itemnya sangat mengecewakan. Dari seluruh item yang didaftarkannya, hanya 3 yang layak untuk diperhatikan. Dan yang paling membuat para bangsawan itu kagum adalah item buatan Razvan yang dibawa oleh Stank. Itu sangat luar biasa, kata mereka. Tapi ternyata mereka hampir ketinggalan satu item yang didaftarkan terlambat. Item milik Grid pun masuk ke ruangan mereka. Beberapa waktu pun terlewati. Akhirnya hasilnya diumumkan. Dari 110 item, cuma 6 item yang terjual. Dan item Stank terjual dengan harga 1.900 emas. Wow, harga yang tinggi untuk item rare. Sedangkan Grid, dia dipanggil ke pihak administrator kerajaan ke ruangan mereka. Dan setelah berbahasa-basi sedikit, mereka mengatakan bahwa item Grid dibeli dengan harga 5.500 emas atau setara dengan 6 juta won. Wow, 2 item epic terjual seharga 5.500. Grid kaget bukan main. Bukan hanya itu, mereka menawarkan kerjasama kepada Grid untuk membuat item untuk pasukan khusus kerajaan. Grid pun mendapatkan misi mengirim 3 pedang longsword tipe epic dalam seminggu. Selanjutnya Grid mencari banyak bahan untuk memenuhi pembuatan 3 item epic ini. Grid menghabiskan seluruh uangnya untuk membeli bahan-bahan pembuatan item yang bisa untuk membuat 7 pedang saja. Setelah melakukan penembaan pertamanya, begitu menyayat hati. Itu adalah item tingkat normal. Kan hanya mengatakan, tenang, item itu bisa dijual kok sebanyak 800 emas. Grid menangis dan mengatakan, bahannya aja habis 950 emas. Belum lagi Grid menghabiskan 20 jam untuk menempa satu item itu. Kan memberikannya semangat dan mengatakan, tenang Grid, hasil nggak akan mengkhianati usaha. Ketika percobaan pembuatan kedua, lagi-lagi tingkat normal. Kan mulai kehabisan kata-kata untuk memberikan Grid semangat. Grid kurang tidur, lelah selama seminggu ini. Dia berusaha menempa terus-menerus tanpa henti. Dan akhirnya dari 6 item yang telah dibuat, dia mendapatkan 2 pedang tingkat epic. Dan hanya tersisa 1 kali kesempatan untuk membuat item lagi karena bahannya telah habis. Dia benar-benar putus asa. Peluangku untuk mendapatkan epic telah hilang. Aku telah habis, uangku telah habis percuma, kata Grid. Namun ketika Grid menyelesaikan pedang terakhir, muncul cahaya yang sangat terang dari pedang itu. Grid menggerutu, jangan banyak tingkah pedang tingkat normal, sialan. Nggak lama, awan hitam berkumpul di atas workshopnya Grid, dan petir menyambar masuk ke dalam pedang itu. Dan itu adalah pedang tingkat legendary. Grid menoleh ke arah Khan, mulut Khan pun berbusa. Pak Tua, jangan mati dulu, teriak Grid. Begitu mengagetkan, gak ada yang menyangka sama sekali. Jadi nama pedang legendary itu adalah Sword of Self-Transcendence. Gini kira-kira statusnya. Bisa dipakai untuk user di atas 160 ke atas, dan strength batasannya adalah 950 ke atas. Penguasaan pedang yaitu level 2. Kalau kita ingat di chapter awal dulu, yaitu desain pedang pertama Grid, yang gagal dibuatnya dan diberikan nama failure. Batasan level untuk pakai pedang itu penguasaannya level 7 loh. Tingkatannya beda banget ya kalau pedang itu jadi. Padahal ini adalah pedang legendary loh. Dengan membuat pedang legendary itu, seluruh status Grid naik 25. Dan reputasi Grid meningkat sebanyak 1000 poin di seluruh benua. Grid pun mendapatkan titel Only Legendary Item Makers. Setelah Khan pingsan, Grid berteriak, Pak Tua, jangan mati dulu. Aku belum menyelesaikan misi jobku. Beralih ke Lady Irene. Sebuah pembahasan tentang pasukan mereka yang dikalahkan karena keikutsertaan seorang user kuat untuk membantu gereja Yatan. Ya, user yang membantu itu tentu adalah Yura.
Yura mendapatkan misi rank SS untuk membantu gereja Yatan dengan hadiah beberapa skill hebat. Kata Lady Irene, keberhasilan misi penaklukan gereja Yatan tergantung dari bisa enggaknya mereka mengalahkan Yura. Selagi berpikir keras, Lady Irene termenung di pinggir jendela. Namun, pandangannya teralihkan ketika seorang pemuda bodoh sedang berenang-renang di air mancur kerajaan. Siapa dia? Kata Lady Irene. Ya, pemuda itu adalah Grid. Dia nyebur ke air mancur kerajaan untuk ngambil koin emas yang dijatuhkan seseorang ke dalam air. Grid pun masuk ke dalam istana dan menghadap Lady Irene. Dia telah mengganti bajunya yang basah. Irene sedikit berbasa-basi. Dia mengatakan, "Wah, ternyata kau adalah blacksmith yang dirumorkan itu ya. Aku udah lama ingin bertemu denganmu, tapi belum menemukan waktu yang pas." Grid hanya menggerutu dalam hati. "Ayolah, cepat berikan saja hadiahku. Tapi BTW di mana ya? Aku pernah bertemu dengan gadis ini." Dia lupa, waktu dulu dia tersesat di gereja Yatan. Dia pernah masuk ke misi ini bersama NPC Doran. Dan kini Doran telah tiada. Tanpa basa-basi lagi, pihak administrator memperlihatkan hasil karya Grid, 2 pedang epic dan 1 pedang legendary. Mereka semua kaget bukan main ngelihat pedang legendary itu. Dia bilang, dengan pedang ini seharusnya kami bisa mengalahkan Yura dari gereja Yatan. Grid mengatakan, "Mari kita lihat berapa harga yang akan kalian tawarkan untuk pedang legendary ini." Oke, sedikit catatan. Mereka semua adalah NPC selain Grid. Mereka bukan player. Kalau player ngelihat pedang legendary, pasti Grid langsung masuk TV dan terkenal di mana-mana. Lady Irene memberikan tangannya sebagai penghormatan bagi Grid. Pihak administrator meminta Grid mengunjungi ruangannya untuk menegosiasi harga. Dia mengatakan akan membeli pedang luar biasa itu dengan harga 220 emas. Grid pun menggerutu. "Apa? 220 emas? Jangan main-main bang. Bahannya aja hampir 1000 emas. Pihak administrator menjawab, bukan. Kami akan membelinya dengan harga 220.000 emas. Mata Grid menjadi putih, dia hampir kehilangan kesadaran. Tunggu. Grid berbalik ke tembok dan mulai mengkalkulasi. 220.000 emas itu sebanding 260 juta won. Bahkan setelah aku melunasi seluruh hutang-hutangku, aku masih punya sisa 253 won lagi. Tapi tunggu, kalau ku jual di situs online, mungkin aku akan mendapatkan lebih besar lagi ya." Muka Grid bersinar-sinar. Dia bilang, "Segala usahaku selama 26 tahun ini hanya untuk hari ini. Kini aku bisa menghadiri reuni SMA dengan pakaian dan mobil mewah." Selain itu, pihak kerajaan juga memberikan kepada Grid 3 buah Blue Orichalcum sebagai tambahan. Wah, ini item yang sangat langka. Dan aku memang membutuhkan ini untuk menyempurnakan desain pedang pertamaku yang kuberi nama Veilur. Aku butuh 15 totalnya, jadi sekitar 12 lagi lah. Di samping itu, Grid juga mendapatkan status sebagai orang Wisten istimewa. Dengan status ini, dia akan dihormati dan juga terbebas dari pajak dan segala pajak seumur hidup. Grid sangat senang sampai dia mau cepat-cepat logout untuk memberitahukan keluarganya kalau dia udah kaya. Tapi ada satu hal yang dilewati olehnya. Ternyata jika dia menjual pedang legendary itu di pelelangan marketplace player, maka Grid sebenarnya bisa mendapatkan miliaran won. Grid pulang ke rumah dan dia nggak sabar untuk mengatakan kepada keluarganya. Tapi sampai di rumah, seluruh keluarganya lesu dan lemas. Adiknya berkata, "Opa, pinjaman yang ditandatangani ayah sebanyak 800 juta won, dan kita berhutang sebanyak itu." Grid melihat ayahnya dan dia pun menjadi sedih. Ayahnya bilang, "Gak apa-apa. Kalau dengan seluruh tabungan dan menjual rumah ini, kita ada 400 juta won. Tapi itu seharusnya untuk kuliah Sehei dan pernikahannya." Sehei adalah adiknya Grid. "Kasihan sekali Sehei. Maafkan kami Sehei," kata kedua orang tuanya. Grid mulai heran dan mengatakan, "Terus aku gimana? Aku kan anggota keluarga ini juga." Ayahnya pun menjawab, "Terus? Wah, pengangguran bahkan bisa membuat pandangan orang di rumah menjadi merendahkan. Woi, jangan meremehkan aku," kata Grid. "Aku telah menghasilkan 200 juta won dari game." Seluruh keluarganya kaget. Grid memperlihatkan rekeningnya yang memuat tulisan 200 juta 800 ribu won. Semuanya sangat kaget. Ayahnya bilang, "Kamu gak melakukan kejahatan kan Grid?" Ibunya bilang, "Apakah ini rekening palsu?" Dan adiknya bilang, "Opa, kau nggak menjual ginjalmu bukan?"
Grid memperjelas lagi kalau semua ini didapatkannya dengan bermain game. Ibunya pun menjawab, ibu pernah bertanya kepada teman ibu, katanya untuk menghasilkan uang seperti ini, kau harus benar-benar terkenal ya. Akhirnya ayahnya pun mengatakan, kami mengizinkanmu bermain game. Kami berhutang kepadamu. Grid pun menjawab, tenang ayah, tidak ada hutang dalam keluarga. Dengan ini, Grid memiliki tekad baru, yaitu membantu hutang keluarganya. Beralih ke dalam game, Sir Phoenix yang diwariskan Sword of Self-Transcendent. Dia ditugaskan untuk memimpin penaklukan gereja Yatan. Penyerbuan pun dimulai. Yura sebenarnya nggak mau menerima quest rank SS ini, karena dia tahu gereja Yatan jahatnya sampai ke akar-akarnya. Tapi dia nggak ada pilihan lain, karena dengan menerima misi ini, dia juga bisa mendapatkan job tersembunyi. Yura tanpa basa-basi ngeluarin skill besar bernama Darkstorm. Dia yakin serangan ini harusnya menghabisi seperempat pasukan musuh. Tapi dia kaget melihat Sir Phoenix yang bisa menghalau serangannya. Dan Sir Phoenix berusaha menebas Yura menggunakan skill State of Self-Transcendence. Yura mencoba memblokirnya dengan Ice Shield yang kuat, tapi shieldnya hancur. Kaget bukan main, karena shield itu bahkan bisa menahan serangan bos monster sekalipun. Dengan skill tadi, Sir Phoenix bisa kebal dari segala efek status dan meningkatkan semua status sebanyak 200%. Sebuah skill dari senjata tipe legendaris yang sangat mengerikan. Yura terkena tebasan kuat dan dia hampir dikalahkan dengan sebuah tebasan itu. Namun, secara terpaksa, Yura pun harus menggunakan skill pinjaman dari pemimpin gereja Yatan yang sebenarnya dia nggak mau memakainya. Sebuah skill bernama Darkness. Mata Yura dipenuhi aura pekat darah. Berganti ke Grid yang login kembali ke dalam game. Kini sisa emasnya adalah 20.000. Dia telah memberikan semuanya kepada keluarganya, ayahnya. Dia harus menciptakan equip yang dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga bahannya. Grid pun mendengarkan rumor di perkotaan yang mengatakan kesatria terkuat dari utara, Sir Phoenix, mengalami kekalahan dengan hamba ketujuh gereja Yatan yang gak lain adalah Yura. Setelah Grid kembali ke workshop, dia berencana untuk membuat hammer penempa lain karena durability hammer yang dipakainya selama ini udah hampir nol. Kan mengatakan, sebenarnya dengan hammer yang lebih baik, kau gak akan mengalami kesulitan seperti yang kemarin. Saat menempa, Grid terdiam. Jadi kenapa nggak bilang dari kemarin, kakek tua? Akhirnya Grid pun berhasil membuat sebuah hammer dengan tingkatan epic. Status tambahan yang sangat membantunya. Kemampuan tambahannya adalah membuat rare item naik sebanyak 17% dan kemampuan untuk membuat epic item naik rate-nya sebanyak 7%. Wah, dengan ini hasil menempa Grid akan menjadi lebih keren lagi. Kan tiba-tiba mengatakan kepada Grid kalau hari ini adalah hari ulang tahun anaknya. Jadi dia meminta Grid untuk menemaninya mengunjungi makam anaknya. Karena Kan adalah satu-satunya teman Grid, dia pun mengiyakan. Suasana menjadi canggung dan menyedihkan mendengarkan cerita Kan tentang anaknya yang sangat ingin menjadi seorang blacksmith yang hebat. Grid bilang, Satify tolol. Seharusnya mereka membuat game secukupnya saja. Mereka benar-benar menanamkan jiwa dan emosi kepada NPC. Shit, perasaan menyayat dan menyedihkan yang dialami Kan dirasakan juga oleh Grid. Grid pun memberikan kata-kata mutiaranya sambil memegangi batu nisan anaknya Kan. Dia mengatakan, akan kubuat workshop blacksmith yang kau cintai ini menjadi workshop terhebat sepanjang masa. Jadi, awasi terus aku dan Pak Tua Kan ya. Setelah dia mengatakan itu, tiba-tiba suasana menjadi gelap dan sebuah misi muncul. Dalam tanah keluar arwah-arwah. Ternyata itu adalah arwah dari leluhurnya Kan. Grid berteriak memanggil Kan, tapi Kan ketiduran. Para arwah itu mengatakan kepada Grid kalau karena ketulusannya, maka mereka akan memberikannya hadiah. Hadiahnya ternyata sangat hebat. Grid mendapatkan petunjuk untuk menyelesaikan misi job. Sebuah misi untuk mempelajari ilmu pedang Pakma yang legendaris itu. Hadiah penyelesaiannya selain mendapatkan kemampuan berpedang Pakma, dia juga mendapatkan sebuah item. Dan ini adalah job misi pertamanya. Akhirnya, Grid nggak hanya menempa saja, saatnya dia menunjukkan skill bertarung dari seorang legenda yang diturunkan kepadanya. Setelah itu para hantu-hantu itu menghilang dan Kan terbangun. Huroi datang ke workshopnya Grid. Tapi ketika ia bertemu dengan Grid, orang yang disumpahi oleh Huroi untuk mengikutinya sampai kapanpun. Melihat Huroi, Grid pun marah. Menurutnya karena Huroi ngaku-ngaku kenal dengan Grid, kompetisinya jadi gagal.
Huroi terus-terusan meminta Grid untuk menjadikannya pelayan, tapi Grid belum sadar apa yang dikatakan Huroi sebenarnya, dan terus menolaknya, karena baginya Huroi ganggu aja. Grid pun pergi, berusaha mencari beberapa ore. Di saat dia sedang mencari ores, dunia sebenarnya sedang berguncang-guncangnya. Dengan kekalahan Sir Phoenix dari utara, dan kemenangan dari Gereja Yatan, membuat Yura menjadi hamba ke-8. Kekuatan dari Gereja Yatan pun jauh meningkat, sehingga beberapa negara sekarang beraliansi untuk misi penaklukan Gereja Yatan. Seluruh dunia gempar oleh perang yang belum pernah terjadi sebesar ini. Saking gemparnya, misi penaklukan Gereja Yatan sampai ke notifikasinya Grid. Grid yang gak paham dengan keadaan dunia yang heboh ini, hanya bilang, Yatan apalagi ini? Belakangan terus-menerus muncul. Masa bodoh lah. Jadi di misi job kali ini, Grid harus mengunjungi dan menaklukkan Kesan Canyon dan mendapatkan kemampuan berpedang Pakma di sana. Dia lagi berusaha menciptakan item kuat untuk penaklukan canyon itu. Grid sangat stres karena dia ngerasa equipment yang diciptakannya belum cukup kuat untuk mengatasi Kesan Canyon. Huroi yang terus mengikuti Grid dari belakang sampai resah dengan kegalauan masternya. Grid pun gak sempat untuk leveling, karena selama ini dia sibuk menciptakan item untuk mendapatkan uang di dunia nyata. Belum lagi Kesan Canyon merupakan satu dari 5 tempat terlarang karena dipenuhi monster di atas level 160 ke atas. Dan sesuatu tiba-tiba terpikir oleh Grid, yaitu penciptaan item dari desainnya seperti yang pernah dia lakukan sebelumnya. Sebelumnya dia pernah menciptakan item dari desainnya sendiri, sebuah pedang yang dinamainya Failure karena desainnya terlalu overpower. Alhasil syarat bahan yang diperlukannya pun jadi nggak masuk akal. Kalau memang itu monster di atas level 160, mau item sekuat apapun dengan levelnya saat ini belum bisa dilawan. Jadi kenapa harus dilawan? Kenapa nggak dihindari aja? So dia pun memikirkan sebuah item seperti jubah yang dapat menghilang. Grid mencoba melakukan desain baju di panelnya. Ini adalah desain kedua yang dibuat oleh Grid. Dia keasikan desainnya dibuat modis, model zip up dan hoodie. Sehingga ketika dikalibrasikan muncullah sebuah item dengan rank unik. Persyaratan item gak ada dan dibutuhkan 20 sisik silpit. Silpit merupakan sejenis peri. Dengan item hebat ini, bahkan dia bisa meningkatkan speed menjadi 30%. Grid menamai itemnya dengan nama yang biasa saja, yaitu hoodie zip up. Ketika Grid bertanya kepada Khan gimana cara menangkap silpit dan mengalahkannya, Khan pun tertawa terbahak-bahak. Kau gak akan bisa melihat mereka dengan mata biasa. Jadi gimana caranya kau mengalahkan atau menangkapnya? Kecuali kau adalah elementalis. Sialan, Grid benar-benar kacau. Aku lagi-lagi membuat item yang bahkan materialnya nggak bisa kudapatkan. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang Grid. Khan mengatakan, namun kau tetap bisa mendapatkan sisik silpit tanpa perlu bertemu dengan mereka. Jadi, di utara yang bersalju, ada orc yang disebut dengan Frostlight Orc. Mereka itu punya indera keenam yang bisa mendeteksi silpit. Dan lagi mereka biasanya suka mengkoleksi sisik silpit sebagai harta karun. Tapi karena di sana sangat dingin, kau harus memakai sesuatu yang anti dingin. Buatlah sesuatu dengan kulit beruang coklat raksasa. Grid menghabiskan uangnya untuk membeli bahan itu. Dan dia yakin dengan hammer barunya yang tingkat epic ini, dia minimal bisa mendapatkan item tingkat rare. Namun ketika dia membuat, hasilnya adalah tingkat normal. Operator sialan, kata Grid menghardik para developer yang dianggap menurunkan rate penciptaannya. Kan berusaha mengalihkan perhatiannya. Wow, lihat, bung apa itu men? Yosa, gimana kelanjutan cerita dari pencarian sisik silpit Grid supaya bisa masuk ke Kesan Canyon untuk mempelajari aliran pedang legendaris milik Pakma?